Selamat malam dan selamat hari Sabat, Bapak Ibu Saudaraku yang kasih dalam Tuhan dimanapun saudaraku berada saat ini. Tidak terasa kita sudah masuk di hari ketiga dari rangkaian 10 hari berdoa sedunia. Dan saat ini kita tiba pada pembahasan yang berjudul Penyerahan adalah kunci. Namun sebelum kita masuk dalam pembahasan firman Tuhan dan kita akan nanti lanjutkan dengan doa kita, mari kita tunduk kepala sejenak, kita berdoa. Allah yang kekal, Bapa kami di sorga, terpujilah nama-Mu. Kami siap mempelajari kebenaran firman-Mu, Bapa. Biarlah kiranya kasih Tuhan menolong kami untuk dapat mengerti, dan kiranya kasih setia Tuhan memampukan kami untuk menghidupkannya. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, pekabaran firman Tuhan malam hari ini dengan judul Penyerahan adalah kunci, mengambil ayat inti di dalam Roma 12 ayatnya yang pertama. Demikian firman Tuhan. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Satu kali dikisahkan ada seorang pengusaha yang berusia 36 tahun. Pengusaha ini menceritakan dia berjumpa dengan sahabatnya, dan sahabatnya ini adalah seorang pendeta. Tiba-tiba tanpa satu hal yang bisa dikatakan mengagetkan bagi pengusaha muda ini, temannya yang seorang pendeta ini meninggal tiba-tiba di usia 41 tahun. Lalu membawa sebuah pertanyaan di dalam pikirannya, apa yang akan terjadi jika Allah memanggilnya menjadi seorang pendeta? Menjadi seorang gembala. Dia bergumul di dalam pikirannya. Setiap hari, pagi, siang, malam, dia bertanya bahkan bergumul di dalam pikirannya, apakah dia akan menerima panggilan ini? Sampai satu ketika, saudara, orang ini atau pengusaha ini mengambil satu kesimpulan bahwa Allah telah memanggilnya. Dia menyerah kepada panggilan itu dan kemudian 1 tahun setengah dari pergumulannya tadi, dia menjadi seorang pendeta. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, bertahun-tahun kemudian dia berkata bahwa dia masih sangat bersyukur kepada Allah. Oleh karena kasih serta kebijaksanaannya yang tak berujung itulah, maka dia telah memanggil hamba Tuhan ini menjadi seorang hambanya. Dan sekarang dia melihat bahwa penyerahan itu membawa berkah yang besar dalam hidupnya. Dia bersyukur bahwa Allah telah membimbing dia ke jalan yang selama ini dia tidak pernah pikirkan. Saudara yang kasih, saya teringat dengan pengalaman pribadi saya beberapa puluh tahun yang lalu. Tepatnya kurang lebih tahun 97 ketika Tuhan memanggil saya menjadi seorang pendeta. Banyak sekali halangan yang saya alami waktu itu, saudara-saudara. Termasuk ketika saya mengambil pendidikan di Universitas Kelabat, Manado. Waktu itu saya tahu betul bahwa Allah telah memanggil saya. Tetapi ada begitu banyak hal yang terjadi dalam kehidupan saya, kesulitan demi kesulitan, yang memaksa saya waktu itu untuk membatalkan panggilan itu. Tetapi ketika saya tiba di satu titik, saya menyerah kepada Tuhan. Dan sampai saat ini saya baru menyadari bahwa Allah begitu luar biasa ketika Dia memanggil saya. Saya percaya bahwa saudara dan saya pun mengalami hal yang sama, mungkin dalam peristiwa-peristiwa yang berbeda. Banyak kali mungkin kita menghadapi hal-hal yang mungkin membuat kita bertanya-tanya, apakah saat ini saya berada di jalan yang benar atau tidak?
Ataukah saya berada di jalan yang keliru? Tanpa hal yang mungkin kita pikirkan, Allah menuntun kita dengan caranya yang ajaib. Pertanyaannya adalah, mengapa kita harus menyerah? Mengapa kita harus pasrahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah? Gary F. Williams menyatakan demikian. Penyerahan penuh adalah kunci keselamatan, kelahiran kembali, kemenangan atas dosa dan godaan, dan kepenuhan Roh Kudus. Bapak Ibu masih ingat pada waktu kita memulaikan 10 hari doa ini, di hari yang pertama, apa yang kita minta? Kita meminta agar Tuhan mengaruniakan kepada kita karunia Roh Kudus-Nya. Dan disitulah kunci keberhasilan kita, saudara. Saudara dan saya berada di satu titik di mana kita merasa yakin bahwa disinilah kita harus berada. Padahal sebenarnya Allah menghendaki kita berada di tempat yang lain. Atau Allah menghendaki supaya kita menjalani kehidupan yang berbeda. Disitulah letaknya betapa kita memerlukan campur tangan Roh Kudus. Masih ingat Rasul Paulus, saudara? Pada saat dia dengan yakin dia berada di jalannya yang benar dalam perjalanan menuju ke Damaskus untuk membunuh orang-orang Kristen, menangkap dan menganiaya mereka. Allah menunjukkan dirinya di perjalanan dan dia merubah Paulus menjadi rasul yang dia inginkan. Paulus ketika dia telah menerima panggilan Tuhan, dia menuliskan buku Roma pasal 12 ayat yang pertama, dia katakan apa? Serahkanlah tubuhmu, persembahkanlah itu menjadi persembahan yang hidup, yang kudus dan berkenan kepada Allah. Paulus tahu betul bahwa ketika dia mengeraskan hati melawan Tuhan, dia tidak akan pernah bisa menerima panggilan yang Tuhan berikan kepadanya. Ada banyak di antara kita, saudara, yang sampai saat ini tidak memahami panggilan Tuhan. Allah mau supaya kita membuka hati dan telinga rohani kita, agar saudara dan saya betul-betul dapat memahami panggilan Tuhan dalam kehidupan masing-masing kita. Sekarang ini, banyak di antara kita yang berdoa untuk karunia Roh Kudus, tetapi tidak dapat merasakan berkat-Nya karena kita tidak memahami panggilan kita masing-masing. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan, di dalam buku Kerinduan Segala Zaman, jilid 2, halaman 314 katakan, mereka tidak menyerahkan jiwa untuk dipimpin dan dikendalikan oleh kuasa ilahi. Inilah sebabnya banyak di antara kita yang pada akhirnya kecewa dan tidak mendapatkan berkat sebagaimana yang Tuhan kehendaki. Dalam buku Kebahagiaan Sejati halaman 37 katakan demikian. Sebagai manusia, kita menolak menyerahkan kebebasan kita. Tetapi keinginan Tuhan bagi kita adalah sebaliknya. Allah menginginkan untuk menyembuhkan kita. Dia mau kita bebas. Tetapi karena ini memerlukan perubahan yang menyeluruh, pembaruan seluruh keadaan kita, kita harus menyerahkan segenap diri kita kepadanya. Ini yang sulit, saudara-saudara. Banyak di antara kita umat Tuhan yang masih berusaha untuk mempertahankan kemauannya, mempertahankan tabiatnya, mempertahankan dirinya yang lama. Tidak bersedia untuk dibebaskan oleh kuasa Roh Kudus. Mengapa demikian? Karena kita masih memikirkan cara yang lama. Tuhan mau supaya saudara dan saya betul-betul dapat memahami. Allah begitu mencintai kita. Dan Dia mau membebaskan kita. Banyak di antara kita yang masih diperbudak, diperhamba oleh manusia lama kita. Yang walaupun kita mengaku bahwa kita ini sudah berada dalam hidup yang baru, manusia yang baru, tapi pada hakikatnya kita masih hidup dalam kehidupan yang lama. Oleh apa kita diperhamba?
Oleh apa kita diperbudak? Banyak hal. Kita diperbudak oleh harta. Kita diperbudak oleh hawa nafsu kita. Kita diperbudak oleh keinginan kita. Kita diperhamba, diperbudak oleh kekhawatiran kita, ketakutan kita. Bahkan kita masih sombong merasa bahwa kita hidup dalam hidup yang baru. Inilah yang membuat sehingga walaupun kita berdoa memohon kecurahan Roh Kudus itu tidak pernah dicurahkan dengan limpah kepada kita karena kita masih memeliharakan kehidupan manusia lama kita. Saudara yang kasih dalam Tuhan, apa sebenarnya ruginya jika kita berserah kepada Allah? Jika kita menyerahkan hidup kita sepenuhnya kepada Allah. Saudara dan saya yang masih mempertahankan manusia lama ini berada di dalam kelaliman diri kita sendiri. Masih ada sifat iri hati, kebencian, pertengkaran, keserakahan, kecanduan amarah, kesombongan, keputusasaan, rendah diri yang kompleks, bahkan lebih banyak lagi. Jadi masalah kita yang terbesar sebenarnya adalah diri kita sendiri. Saudara dan saya masih diperhamba oleh diri sendiri. Inilah yang menjadi penghalang sehingga sulit bagi kita mendapatkan karunia Roh Kudus. Saudara yang kasih dalam Tuhan, di dalam buku My Life Today halaman 6 dikatakan bahwa penyerahan semua kekuatan kita kepada Allah sangat meringankan masalah hidup. Itu melemahkan dan memotong 1000 pergumulan dengan nafsu dari hati yang alami. Artinya, banyak di antara kita yang tidak menyadari bahwa beban itu kita pikul setiap hari. Saya memegang sebuah buku, saudara. Berapa kira-kira berat buku ini yang saya pegang ini? Berapa beratnya kira-kira? Barangkali beratnya hanya mungkin 1 ons saja, saudara. Kalau saudara dan saya memegang buku ini seperti ini, saya kira kita bisa menahannya dalam tempo 5-10 menit. Tapi bagaimana kalau seandainya buku yang beratnya 1 ons ini, kita pegang begini selama 1 jam? Tentu pegel-pegel tangan kita, bukan? Bagaimana kalau 2 jam? Bagaimana kalau 3 jam? Bagaimana kalau 1 hari 24 jam kita pegang buku ini? Apalagi sampai 2 hari, 3 hari. Saya rasa saudara dan saya bisa dibawa ke rumah sakit. Mengapa demikian? Sebenarnya masalahnya adalah bukan terletak di berat buku ini, saudara. Tetapi berapa lama saudara dan saya membawa buku ini. Jadi saudara dan saya, kita sekarang berada dalam perhambaan. Apa yang memperhamba kita? Apa yang memperbudak kita? Masing-masing kita harus menjawabnya dengan jujur. Karena di antara kita tidak ada seorang pun yang sempurna di hadapan Tuhan. Kita semua masih bergumul untuk mengalahkan diri kita sendiri, bukan? Karena masalah yang sesungguhnya adalah kita ini di hadapan Tuhan. Makanya pekabaran firman Tuhan sore hari ini memiliki begitu banyak kontroversi. Karena saudara dan saya, di satu sisi kita meminta kecurahan Roh Kudus. Di satu sisi kita tidak siap untuk melepaskan dosa-dosa kita. Bapak Ibu Saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini, biarlah kita boleh renungkan hal ini. Apa sih yang menjadi beban kita? Apa sih yang sebenarnya menghalangi kita? Tidak lain dan tidak bukan adalah sifat dosa yang ada di dalam diri kita masing-masing. Begitu banyak pergumulan pribadi melawan dosa. Saya percaya bahwa saudara dan saya sebagai umat Allah saat ini bergumul untuk mengalahkan kemalasan. Bergumul untuk mengalahkan kesombongan. Bergumul untuk mengalahkan sifat-sifat negatif di dalam diri kita. Tapi kita tidak akan pernah bisa menang, saudara. Kita tidak akan bisa menang melawan diri kita sendiri. Terkecuali kita menyerah kepada pertolongan Tuhan. Ada begitu banyak masalah, bahkan dalam hal ekonomi yang saat ini menjadi kekhawatiran hidup kita. Di masa pandemi ini begitu banyak umat-umat Tuhan
yang hancur secara ekonomi dan kita kehilangan pegangan di hadapan Tuhan, jangan kita merasa kuat. Datang kepada Tuhan, menyerah kepada Tuhan, pasrah pongkoan, minta Tuhan beri kekuatan. Bahkan juga dalam permasalahan untuk kehidupan yang lebih baik, lebih benar. Kita berusaha untuk hidup jujur. Kita berusaha untuk hidup benar di hadapan Tuhan. Kenapa kita harus berdusta? Kenapa kita harus berbohong? Berusaha untuk hidup benar, berusaha untuk hidup jujur, tapi masih jatuh dalam dosa dusta. Kita tidak akan bisa menang melawan diri kita sendiri, saudara. Tidak akan pernah kita bisa menang melawan diri kita sendiri. Karena kita ini penuh dengan kelemahan. Hanya satu kunci supaya kita bisa menang, yaitu menyerah. Menyerah kepada Allah. Sebab dalam penyerahan penuh kepada Tuhan, saat kita merasa tidak memiliki, saat kita merasa tidak mampu, saat kita merasa bahwa kita ini bukan siapa-siapa, disitulah Tuhan menolong kita. Cangkir yang penuh tidak bisa diisi, saudara. Kosongkan dulu cangkir itu, sehingga dia bisa diisi penuh. Malam hari ini kita belajar bahwa kasih Tuhan rindu dicurahkan kepada kita, asalkan kita mau berserah diri sepenuhnya. Semoga Allah menolong kita. Roh Kudus yang kita minta betul-betul akan dicurahkan kepada kita, asalkan kita mau mengosongkan diri sepenuhnya di hadapannya. Amin. Bapak Ibu, saudara yang kasih dalam Tuhan, malam hari ini ada beberapa permohonan doa yang masuk. Saya akan doakan apa yang telah disampaikan secara japri kepada kami. Kalau saudara-saudara yang ada di luar Jemaat Lumajang dan Tunjung Rejo, boleh menghubungi kami lewat 0812 1738 9003. Japri lewat WA saudara untuk meminta permohonan doa supaya bisa kami doakan setiap malam. Dan malam hari ini sudah ada 7 permohonan yang masuk. Saya akan doakan, setelah itu saya akan berdoa untuk permohonan gereja kita, gereja Advent seluruh dunia. Dan saya rindu agar kita boleh berdoa bersama-sama. Setelah itu selesai, tayangan ini selesai, silahkan berdoa di keluarga masing-masing. Kita akan tetap doakan pergumulan kita pribadi, bahkan 5-7 nama yang kita akan bawa setiap malam di dalam doa. Baik, saudara-saudaraku sudah siap? Mari kita bersatu hati di dalam doa. Maha besar Allah kami, Bapa yang bertahta di sorga, terpujilah nama-Mu. Di malam yang ketiga dari rangkaian doa dan permohonan kami datang menghadap hadirat-Mu yang Maha Kudus. Engkau Allah yang layak dipuji dan dimuliakan. Biarlah kiranya nama-Mu ditinggikan mengatasi segala sesuatu di alam semesta ini. Banyak salah dosa kami ya Tuhan, sepanjang hari ini. Sengaja ataupun tidak kami mohon belas kasih Tuhan mau mengampuni kami. Tahirkan kami dari salah dosa kami dan layakkan kami menaikkan segala doa dan permohonan ini. Malam hari ini Bapa, kami datang padamu menaikkan segala keluh kesah kami. Biarlah kiranya doa-doa kami boleh naik menjadi dupa yang harum di hadapan Tuhan. Kami berdoa secara khusus malam hari ini untuk keluarga Susi di Denpasar. Kasih Tuhan kiranya menolong manakala keluarga ini menghadapi masalah yang berat. Kami tak dapat sebutkan permasalahan ini. Kami percaya Tuhan tahu. Biarlah Tuhan campur tangan agar permasalahan mereka dapat terselesaikan dengan baik. Kami percaya Tuhan pasti campur tangan. Demikian juga Tuhan, kami berdoa untuk keluarga Jimmy Rasi. Kami rindu agar kasih sayang Tuhan mendengar seru doa mereka. Jadikan mereka keluarga yang dekat dengan-Mu Tuhan.
Berikan kebangunan rohani di dalam kehidupan mereka, agar keluarga ini boleh menjadi teladan, menjadi keluarga yang dekat dengan Tuhan, dapat mendidik dan membesarkan anak yang Tuhan karuniakan di dalam takut akan Tuhan. Demikian juga istri, saudari Vivin, Tuhan karuniakan kiranya belas kasih-Mu memberkati di dalam pekerjaannya. Secara khusus kami berdoa untuk pimpinannya yang baru, agar boleh dikaruniakan kesabaran, kelemah lembutan, kebijaksanaan dalam bersikap kepada para bawahan. Sehingga dengan demikian Tuhan, maka saudari kami pun dapat bekerja dengan nyaman dan dapat dimengerti dalam segala hal yang terjadi. Kami percaya Tuhan akan berikan yang terbaik. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Yefta Yanuar di Malang. Kasih karunia Tuhan memberkati keluarga ini dalam pergumulan untuk mendapatkan sebuah rumah yang mereka boleh tempati. Masalah dengan developer kami serahkan sepenuhnya ke dalam tangan-Mu. Biarlah kuasa Tuhan yang campur tangan, sehingga permasalahan rumah ini boleh terselesaikan dengan baik. Dan dengan pertolongan Tuhan, rumah yang diidam-idamkan ini boleh mereka miliki. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga Anis. Kasih karunia Tuhan memberkati keluarga ini. Tuhan mengetahui pergumulan keluarga sebagai single parent untuk mendidik dan membesarkan anak-anak yang Tuhan karuniakan. Biarlah kuasa Tuhan senantiasa memberikan rezeki yang limpah, memberi hikmat akal budi, sehingga saudari Anis dapat mendidik dan membesarkan anak-anaknya di dalam takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk keluarga Limadi yang saat ini Tuhan karuniakan kehamilan bagi istri yang kekasih. Tuhan tolong berkati sementara menunggu waktu untuk melahirkan. Biarlah kasih Tuhan menolong agar ibu dan bayi sehat saat proses melahirkan nanti pun semua berjalan dengan lancar, ibu dan bayi sehat selamat dalam lindungan Tuhan. Kami percaya Tuhan juga memberkati pergumulan keluarga ini untuk orang tua di Palu yang saat ini dalam perawatan dokter. Tuhan berkati agar orang tua keluarga ini boleh segera sehat kembali seperti sedia kala. Demikian juga rencana ke depan dari keluarga kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Tuhan menjamah, Tuhan memberkati, buat yang terbaik sesuai dengan kehendak-Mu. Demikian juga kami berdoa untuk keluarga Abram. Secara khusus berdoa untuk anak-anak, anak mantu dan cucu yang Tuhan karuniakan. Keluarga Rendra, keluarga Alvin, bahkan saudara Erik. Tuhan berkati mereka, jaga kesehatan mereka, usaha mereka diberkati, bahkan teristimewa Tuhan, agar mereka boleh tetap setia di dalam kebenaran Tuhan sampai akhir. Kasih karunia Tuhan mendengar seru doa mereka, agar keluarga umat-umat Tuhan ini berada di dalam kebenaran Tuhan, walau apapun yang terjadi. Demikian juga Bapa kami berdoa untuk keluarga Susilo, secara khusus rumah sehat yang saat ini dikelola. Tuhan menjamah dan memberkati lewat usaha rumah sehat ini, agar dapat dijalankan dengan baik. Dan dengan pertolongan Tuhan dapat menjadi berkat bagi siapapun yang datang ke sana. Kasih kemurahan Tuhan sajalah yang akan berikan yang terbaik bagi rumah sehat yang dikelola ini. Ya Allah kami, Tuhan yang di sorga, kami pun berdoa secara khusus bagi gereja-Mu seluruh dunia yang saat ini Tuhan bergumul untuk 16 juta orang di 6 kota yang paling tidak terjangkau di divisi Pasifik Selatan. Kuasa Roh-Mu ya Allah akan memberkati sehingga tidak ada hal yang mustahil. Keluarga demi keluarga yang ada di daerah-daerah yang sulit terjangkau ini benar-benar dapat dijangkau untuk keselamatan. Demikian juga kami berdoa untuk karunia Roh Kudus membantu kami mengetahui bagaimana menjangkau 406 juta orang di 105 kota yang paling tidak terjangkau di divisi Asia Pasifik Utara. Kasih karunia Tuhan buka jalan, mengirimkan para misioneri, mengirimkan orang-orang yang rindu untuk mengabarkan kebenaran Tuhan ini. Kami rindu Tuhan segera datang. Biarlah Tuhan kasih-Mu menolong kami
untuk menjangkau daerah-daerah yang sulit ini. Demikian juga Tuhan kami memohonkan berkat-Mu untuk Adventist Chaplaincy Ministries saat memobilisasi pendeta dan anggota yang tertarik untuk melayani mereka yang ada di penjara. Kami rindu Tuhan, kasih karunia Tuhan menjamah, sehingga saudara-saudara kami yang ada di penjara, di setiap penjara yang dikunjungi, akan dapat mengenal kebenaran Tuhan. Demikian juga Tuhan kami berdoa untuk guru-guru sekolah Sabat. Tolong ajar mereka agar mereka dapat menyadari betapa pentingnya mengajar anak-anak kami. Kasih karunia Tuhan memampukan sehingga para guru sekolah Sabat anak-anak kami dapat menyiapkan segala sesuatu dengan baik untuk diajarkan kepada anak-anak kami. Sehingga dengan demikian Tuhan, anak-anak didik di dalam kelas sekolah Sabat ini akan dapat menjadi ahli waris kerajaan sorga. Bapa di sorga, terima kasih. Terima kasih untuk semua berkat yang Engkau telah berikan. Masih banyak doa yang rindu kami sampaikan. Namun kami percaya Bapa, bahwa kasih-Mu sudah mengetahui dan mendengar seru doa kami. Kabulkanlah Tuhan sesuai dengan belas kasih-Mu yang besar. Terima kasih Bapa, biarlah kasih sayang Tuhan akan menjamah dan memberkati seluruh umat Tuhan yang mendengar pekabaran ini. Damai sejahtera Tuhan kiranya menyertai kami semua. Terpujilah nama-Mu, terima kasih Bapa. Di atas semuanya itu biarlah kehendak Tuhan yang jadi. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Kami ucapkan terima kasih atas partisipasi saudara yang sudah bergabung di dalam 10 hari berdoa ini. Semoga Allah menyertai dan memberkati kita. Sampai jumpa besok Sabat pagi, karena kita tidak akan bertemu untuk malamnya di hari yang keempat, ya. Dan kita akan bertemu besok pagi jam 9 dalam acara ibadah yang nanti dilanjutkan dengan doa ACTS ini. Semoga Allah memberkati kita dan semoga doa kita Tuhan mengabulkannya. Amin.